Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 3 akan memperlihatkan role play komunikasi terapeutik efektif untuk mata kuliah komunikasi kesehatan yang dimulai dari pasien datang ke perawat untuk dicek data objektif atau subjektifnya, lalu dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter dan diakhiri dengan diagnosis akhir. Tidak lupa pasien meminta resep obat. Terakhir, pasien ke pelayanan farmasi untuk meminta obat dan apoteker menjelaskan secara rinci tentang obat tersebut. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Selamat menikmati video kami. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Sister. Oke, sebelumnya perkenalkan saya perawat Aika yang bertugas pagi ini di Poli Umum. Kalau boleh tahu, Mbaknya atas nama siapa? Nama saya Dwi, Sister. Untuk umurnya? Umur saya 18 tahun. Baik, Mbak Dwi, gimana kabarnya pagi ini? Pagi ini saya kurang enak badan sih, Sister. Kalau boleh tahu, Mbaknya datang ke sini dengan keluhan apa ya? Tenggorokan saya itu juga sakit rasanya. Selain tenggorokan yang sakit, apakah juga ada batuk pileknya? Iya, Sus, betul. 3 hari yang lalu saya demam. Baik, dari 3 hari yang lalu sudah merasakan demam ya, Mbak? Untuk sakit tenggorokan disertai batuk pileknya sudah dirasakan sejak kapan? Kalau batuk pileknya itu dari seminggu yang lalu. Selain sakit tenggorokan, demam disertai batuk pilek, apakah ada keluhan lainnya, Mbak? Tidak ada, Suster. Baik, jadi Mbaknya sudah sakit tenggorokan disertai batuk dan pilek sudah 1 minggu yang lalu. Lalu juga ada demam yang dirasakan sejak 3 hari yang lalu. Apakah sebelumnya pernah dikasih obat? Saya belum sama sekali berobat. Saya cuma ngompres badan saya biar demamnya turun aja, Suster. Kalau boleh tahu, sebelum merasakan gejala yang Mbak alami, Mbaknya makan apa saja ya? Saya seringnya makan makanan sebisa berminyak gitu, Sister. Terus kalau minum saya jaraknya yang SS gitu yang di jalan raya di pinggir. Sama kemarin sih tiba-tiba saya ngedrop waktu ngecek minum ternyata 39 derajat. Sebelumnya yang lalu-lalu Mbaknya memang suka makan makanan yang pedas dan juga minum es ya? Saya suka banget, Sus, tiap hari saya minum es. Tapi saya nggak pernah sedram ini. Baik, saran saya untuk kedepannya, pola makannya lebih dijaga lagi ya Mbak. Jangan terlalu sering banyak makan makanan yang pedas dan juga berminyak, karena itu bisa meningkatkan resiko naiknya asam lambung yang bisa menyebabkan sakit tenggorokan dan juga batuk. Selama Mbaknya masih merasa batuk, jangan dibuat makan gorengan lagi ya Mbak, karena badannya yang tinggi bisa membuat batuk semakin parah. Lalu, jika Mbaknya sudah merasakan batuk setelah minum es, bisa jadi Mbaknya alergi terhadap produk yang ada di dalam minuman tersebut. Apalagi Mbaknya biasanya beli es di pinggir jalan yang belum tentu itu air atau es batunya sehat dan bersih. Saran saya, perbanyak minum air putih ya Mbak. Baik, Sus, kedepannya saya akan menjaga pola makan saya dan mengurangi minum es dan juga makanan yang pedas-pedas tadi. Oke, bagus Mbak. Setelah ini Mbak Dwi akan beralih ke Dokter Farhan untuk diagnosa lebih lanjut dan juga akan dirasakan obat oleh dokternya. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, Sus, saya sudah cukup. Baik, jangan lupa jaga kesehatan ya Mbak, karena akhir-akhir ini cuaca Surabaya sangat dingin sekali. Kalau boleh tahu keluhannya apa ya, Mbak? Keluhan saya sempat demam 3 hari yang lalu dan waktu itu saya nggak batuk-batuk. Batuk-batuk. Batuknya itu batuk berdarah apa batuk kering? Batuk berdarah, dong. Batuk berdarah. Ada pilek? Ada. Pileknya meler atau buntu? Pileknya buntu. Terus ada sakit tenggorokan juga? Ada sakit tenggorokan. Nah, kalau boleh tahu kesehariannya makanannya gimana ya, Mbak? Ada pedes-pedes gitu? Apa ada kopi gitu? Iya, saya suka makan yang pedas-pedas yang minyak-minyak gitu. Saya minum es tiap hari. Terus ini kita mau ada pemeriksaan lanjutnya. Ini boleh saya minta nafasnya dulu? Oke, jadi Mbak ternyata bisa ringankan, ternyata nafasnya itu nggak masalah. Jadi di sini saya mau meresepti buat batuk, demam, sama pilek, sama tenggorokan di sini. Nah ini resepnya udah saya kirim ke apoteker, nanti bisa diambil di apotek. Terus selain resep, banyak harus jaga kesehatan, untuk makan, jangan makan yang pedas, jangan makan yang dari minyaknya. Terus banyakin minum air putih, banyakin makan sayur. Oke? Baik, sekarang banyak bisa ke apotek. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Atas nama Mbak Dwi ya? Nah, ini obatnya Mbak ya, jadi obatnya Mbak Indonal F. Ini merupakan obat batuk dan pilek. Bisa dilihat dari tanda biru di sebelah sini. Indonal ini merupakan obat golongan bebas terbatas. Obat bebas terbatas itu apa ya, Mbak? Jadi obat bebas terbatas adalah obat yang
sudah diberi tanpa resep dokter, namun ada peringatan khusus dalam pemakaiannya. Saya izin untuk menjelaskan sedikit mengenai kandungan obat interferon ini ya Mbak. Jadi yang pertama kandungannya ada paracetamol, fungsinya untuk meredakan nyeri tubuh dan juga demam. Lalu ada fenilketonurin HCl, ini fungsinya untuk meredakan nyeri tersumbat akibat flu, lalu batuk yang pilek, serta ada sinus. Terus yang ketiga ada dextrofeniramin malea, fungsinya untuk meredakan keluhan seperti bersin-bersin dan juga menurun air. Lalu juga ada dextromethorphan, fungsinya untuk meredakan batuk kering yang tidak berdarah. Dan yang terakhir ada guaifenesin, fungsinya untuk meredakan batuk berdarah akibat penyemprotan dahak di saluran pernafasan. Ini bisa disebabkan karena flu, infeksi, dan juga alergi. Untuk pemakaian obat ini seperti apa ya Mbak? Untuk obatnya sendiri bisa dikonsumsi 3 kali sehari setelah makan ya Mbak? Oh baik Mbak, terima kasih. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi atau sudah jelas penjelasannya? Nggak ada Mbak, sudah cukup jelas. Terima kasih Mbak sekali lagi. Baik Mbak, sama-sama. Semoga lekas sembuh ya.